Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Absari dalam pembelajaran matematika wajib. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi, yaitu mengenai konsep dasar integral. Nah, integral itu terbagi menjadi dua, ada integral tentu dan integral tak tentu. Kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Lalu apa itu integral? Nah, integral merupakan anti turunan atau anti derivatif. Seandainya kita memiliki fungsi fx, kemudian diturunkan, maka dia akan menjadi fungsi f aksen x. Sebaliknya, dari fungsi f aksen x untuk menjadi fungsi fx itu dinamakan diintegralkan. Jadi, integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Nah, bagaimana notasi integral? Notasi integral seperti ini. Integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Di sini ada ada fx-nya menggunakan f kapital. Ini menunjukkan bahwa fungsinya sudah diintegralkan. Nah, di sini ada dx. Artinya adalah dia diintegralkan terhadap variabel x. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dasarnya. Rumus dasar integral adalah integral dari a x pangkat n dx itu sama dengan a dibagi n plus 1 x pangkatnya n plus 1 plus c. Nah, di sini tak tentu. Kenapa? Karena ada konstanta yang kita belum mengetahui nilainya. Nah, kalau di integral itu pangkatnya ditambah dengan 1, sedangkan kalau di turunan itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal-soal terkait dengan integral. Yang pertama, integral dari 3x pangkat 5 dx. Nah, perhatikan, di sini angka 3 ini sebagai koefisien. Integral dari 3x pangkat 5 dx itu sama dengan 3 dibagi dengan 5 ditambah 1. Nah, di sini pangkatnya 5. Kemudian x-nya menjadi 5 plus 1 plus c. Jangan lupa ditambah dengan c karena ini merupakan integral tak tentu. Sama dengan 3/6 x pangkat 6 plus c. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi setengah x pangkat 6 plus c. Mudah bukan tentang integral? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini bertahap ya, Nak ya. Ada integral dari 2x pangkat 1/3 dx. Pangkatnya sekarang berupa pecahan. Rumusnya sama seperti tadi. Kita tulis dulu ya, integral dari 2x pangkat 1/3 dx ini sama dengan 2 per pangkatnya ditambah dengan 1. Kemudian x-nya sama pangkat 1/3 ditambah 1 plus c. Nah, karena ini berupa pecahan, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2 per 1/3 ditambah 1 ini kita ubah menjadi 3/3. X pangkat 1/3 ditambah 3/3 plus c. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 2 per. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menambahkan saja pembilangnya. 4/3 x pangkat 4/3 plus c. Nah, ini 2 dibagi dengan 4/3 sama dengan 2 dikalikan dengan kebalikannya, 3/4 x pangkat 4/3 plus c. Nah, di sini 2 sama 4 bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 3/2 x pangkat 4/3 plus c. Oke, soal nomor 2 tentang pecahan juga sudah kita selesaikan. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, sekarang bentuk akar. Bagaimana kita mengintegralkan bentuk akar? Integral dari akar pangkat 5 x kuadrat dx itu, langkah pertama yang kita lakukan ketika ketemu dengan bentuk akar adalah mengubah bentuk akar itu menjadi bentuk pangkat. Integral dari x yang di dalam sini kita ubah menjadi 2 per, nah, akar pangkat 5 ini sebagai penyebutnya. Integral dari x pangkat 2/5 dx
Nah, sama kayak tadi, jadi kalau ada bentuk akar, kita ubah dulu pangkatnya menjadi pangkat pecahan. Ini akan sama dengan, karena di sini tidak ada koefisiennya, ini kita anggap 1. 1 dibagi 2/5 ditambah 1, X pangkat 2/5 plus 1 plus C. Sama, kita ubah dulu supaya menjadi memiliki penyebut yang sama. 1 kita ubah menjadi 5/5 X pangkat 2/5 plus 5/5 plus C. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/7/5, X nya juga pangkat 7/5 plus C. Ini sekali lagi kita bisa menyederhanakan, kita kalikan lagi menjadi kebalikannya, 5/7 X pangkat 7/5 plus C. Nah, untuk mengubah ke bentuk akar, kita tahu bahwa ada perkalian bentuk pangkat ya, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sini pangkat 7/5 ini kita uraikan menjadi 5/7 X pangkat 5/5 dikalikan X pangkat 2/5. Jadi kalau ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, di sini 5/5 sama dengan 1. Maka ini sama dengan 5/7 X pangkat 1 ya. Kemudian yang X pangkat 2/5 kita ubah menjadi akar X kuadrat 5 plus C. Seperti ini ya untuk bentuk akar. Selanjutnya ke soal nomor 4. Kita punya integral dari 6x kuadrat min 3x plus 2 dx. Ini diintegralkan terhadap variabel x. Nah, kita tulis dulu soalnya, integral dari 6x kuadrat minus 3x plus 2 dx. Sama kayak tadi ya. Jadi karena ini lebih dari satu suku, maka masing-masing ini menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bisa kita integralkan satu persatu. Jadi integral 6x kuadrat dx dikurangi integral 3x dx ditambah integral 2 dx. Jadi kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan bisa kita hitung sendiri-sendiri. Kita hitung dari yang pertama, 6x kuadrat berarti 6 per 2 ditambah 1, x-nya jadi 2 plus 1 plus c ini ya. Kemudian dikurangi, ya maaf ini plusnya di belakang aja, kita kurangi dengan 3 per, ini karena tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah dengan ini ada konstanta, kalau diintegralkan maka dia akan menjadi 2x. Mohon maaf, ini integralnya sudah diintegralkan, jadi tidak perlu tulis lagi. Karena tadi sudah kita integralkan, maka ditambah dengan konstanta c di akhir saja. Ini sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 x kuadrat ditambah 2x plus c. Sedangkan yang di sini 6 per 3 bisa kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 minus 3 per 2 x kuadrat plus 2x plus c. Jadi kalau ada operasi penjumlahan maupun pengurangan bisa kita integralkan sendiri-sendiri. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5, yaitu integral dari x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 minus 2x dibagi dengan x pangkat 3 dx. Nah, di sini kita harus ingat, kita bisa mengubah soal ini seperti ini, integral dari x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 minus 2x dibagi semua dengan x pangkat 3 dx. Nah, ini bisa kita ubah menjadi integral x pangkat 6 per x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4
minus X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi dengan 2X per X pangkat 3 dx. Nah, kita ingat kembali tentang sifat eksponensial ketika ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti sama saja kita tinggal mengurangkan pangkatnya. A pangkat M kurangi N. Sehingga soal di sini bisa kita sederhanakan menjadi integral X pangkat 6 dikurangi 3 ditambah 3 X pangkatnya 4 minus 3 1 dikurangi 2 X pangkatnya di sini 1 dikurangi 3 menjadi negatif 2 dx. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini bisa kita integralkan. X pangkat 3 di sini koefisiennya 1 menjadi 1 per 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 ditambah 3 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 min 2 per, hati-hati, negatif 2 ditambah 1, ini nanti akan menghasilkan angka yang positif. X nya pangkat min 2 plus 1 plus C. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 minus 2 dibagi dengan negatif 2 plus 1 itu sama dengan negatif 2 X nya pangkat negatif 1 kemudian plus C. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi plus ya, 1/4 X pangkat 4 ditambah 3 per 2 X kuadrat plus 2 X pangkat negatif 1 plus C. Nah, kita bisa mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Kita ingat ada sifat eksponen juga, A pangkat negatif M ini bisa menjadi positif ketika kita ubah menjadi 1/A pangkat M. Ini ya. Berarti yang di sini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah 3 per 2 X kuadrat plus 2 per X ditambah dengan C. Jadi walaupun kita belajar integral, tapi di situ juga masih ada eksponensial dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 6. Oke, di sini ada integral X plus 2 dikalikan dengan X min 5 dx. Di integral tidak ada sifat untuk perkalian, oleh karena itu kita hitung dulu hasil dari X plus 2 dikalikan dengan X min 5. Integral dari X plus 2 dikalikan X min 5 dx ini sama dengan integral, kita kalikan dengan aturan seperti ini, X kali X itu X kuadrat, X kali negatif 5 itu negatif 5X, 2 kalikan X plus 2X, 2 dikalikan negatif 5 negatif 10 dx. Ini sama dengan integral X kuadrat minus 3X min 10 dx. Nah, setelah ini baru kita gunakan rumus integral 1 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 plus 1 minus 3 per 1 plus 1 X pangkat itu minus 10X. Jadi kalau konstanta itu ketika diintegralkan dia hanya ditambahkan variabel X di sini. Ini sama dengan 1/3 X pangkat 3 minus 3 per 2 X kuadrat min 10X ditambah dengan C. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada perkalian maka hitung dulu perkaliannya, kalau sudah baru kita gunakan rumus dasar integral. Selanjutnya, nah ini saya ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2019. Hasil dari integral 2x min 1/2x dikuadratkan. Nah, sama halnya soal nomor sebelumnya tadi, kita hitung dulu hasil dari 2x min 1/2x dikuadratkan. Jadi ini integral dari 2x minus 1/2x. Kita hitung dulu ya, karena kuadrat maka boleh kita tuliskan seperti ini.
2x dx. Nah, kemudian kita kalikan dengan aturan ini, 2x kali 2x menjadi 4x kuadrat, 2x dikalikan minus 1/2x, 2x per 2x, ini kali sini, minus 2x per 2x, ini kali sini, ditambah 1/4x kuadrat dx. Nah, ini 2x per 2x itu, ini habis ya, ini tinggal 1, menjadi integral 4x kuadrat minus 1 min 1 itu min 2 ditambah 1/4x kuadrat dx. Ini kita ubah dulu menjadi integral 4x kuadrat, kemudian dikurangi 2. Nah, karena di sini ada x kuadrat yang di penyebut, maka biar lebih mudah kita ubah dulu menjadi pembilangnya. Jadi ditambah dengan 1/4 x pangkat negatif 2 dx. Jadi sekali lagi, ketika kita mengubah dari penyebut menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif. Nah, setelah ini baru kita integralkan. Ini akan sama dengan 4/2 ditambah 1, x-nya menjadi 2/1, min 2x, ini karena dia konstanta menjadi 2x, ditambah dengan 1/4 dibagi dengan min 2 plus 1. Jadi ini karena koefisiennya 1/4, kemudian dibagi dengan pangkat per 1. X-nya pangkatnya negatif 2 plus 1 plus C. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 4/3 x pangkat 3 min 2x ditambah 1/4 dibagi min 1 x pangkat negatif 1 plus C. Nah, 1/4 dibagi dengan negatif 1 itu akan menghasilkan bilangan negatif. Maka ini sama dengan 4/3 x pangkat 3 min 2x min 1/4. Nah, karena di sini x-nya pangkat negatif 1 akan saya positifkan, maka dia diubah menjadi penyebut. X seperti ini, pangkatnya 1 plus C. Nah, sesuai dengan jawaban, ini kita ubah dulu 4/3 x pangkat 3 min 1/4 x min 2x plus C. Nah, di pilihannya ada di poin D. Baik, itu pembahasan terkait dengan integral. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat Ananda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.